Pemirsa, Bali memiliki lahan sawah produktif seluas 68.560 hektar dengan potensi lahan kering mencapai 281.902 hektar, yang mana 18,71% atau 52.571 hektar berada di Kabupaten Karangasem. Agar dapat mendukung swasembada pangan, padi gogo coba dikembangkan di lahan kering. Demikian disampaikan penjabat Gubernur Bali, Sangmade Mahendrajaya. Menurutnya dengan kondisi lahan itu, varietas padi yang cocok ditanam adalah Inpago 9 dengan produktivitas 6,9 ton per hektar, melampaui produktivitas nasional sebesar 5,4 ton per hektar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Iwayan Sunada, menyampaikan target luas tanam padi koko di Bali pada tahun 2024 adalah seluas 128.000 hektar dan akan ditingkatkan menjadi 155.000 hektar pada tahun 2025. Penanaman padi koko yang merupakan gerakan tanam gertam bersama stakeholder bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan dalam menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Pada tahap pertama, penanaman padi koko varietas Inpago 9 dilakukan di Subak Abian Giri Lestari seluas 2 hektar. Dalam upaya menjaga kualitas dan kuantitas produksi padi koko, sistem pertanian organik telah diimplementasikan di wilayah Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Karangasem sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019. Perwakilan dari Subak Abian Giri Lestari mengatakan, terdapat 54.000 hektar lahan kering di Kabupaten Karangasem. Salah satunya lahan kering di Subak Abian Giri Lestari memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian padi koko, terutama karena lokasinya yang berdekatan dengan pantai Virgin Beach. Selama ini pengelolaan lahan tanam masih menggunakan metode manual dengan bantuan sapi sehingga membutuhkan waktu yang lama. Melalui kegiatan gertam padi koko di Subak Abian Giri Lestari ini, ia berharap Desa Bukbuk dapat menjadi wisata pertanian di masa depan, didukung oleh keindahan alam sekitarnya. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Suryadimaja, mengatakan, gertam sangat penting untuk didukung sebagai upaya mencapai swasembada pangan yang pada gilirannya akan memperkuat ketahanan pangan nasional dan menjaga stabilitas harga. Erwin juga menyoroti stabilitas harga di Bali yang cukup stabil sepanjang 2024 sebagaimana tercermin dari capaian inflasi di Provinsi Bali pada tahun 2024 sebesar 2,34% YoY yang masih berada dalam rentang target inflasi tahun 2024 sebesar 2,5 plus minus 1%. Capaian ini menurutnya merupakan hasil sinergi yang baik antara Bank Indonesia dengan tim pengendalian inflasi daerah TPID di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Citamaya, Bali Post melaporkan.